Syarif dari kelas 4. Hari ini aku akan mendongeng tentang lembu suro kecil yang belajar jujur. Simak cerita dariku ya. Kalian pernah tidak lihat lembu yang bisa ngomong? Aku pernah. Namanya lembu suro kan? Mu, mu. Lembu ini bukan sembarang lembu. Ini lembu berbadan manusia dan berkepala lembu. Lembu suro kecil mempunyai masalah besar. Bukan karena tanduknya, tapi karena sikapnya suka bohong. Di zaman dahulu kala, di lereng Gunung Kelut, hiduplah seekor anak lembu yang bernama lembu suro. Dia gemuk, lucu, dan sedikit nakal. Saat lembu suro ingin bermain, ibunya selalu berpesan, "Nak, kejujuran itu warisan dari leluhur kita." Tapi lembu suro langsung memotong perkataan ibunya. Iya, ibu cantik, nanti aja ceramahnya. Sekarang aku lapar. Pasti kalau dinasihatin cari alasan. Hehehe. Sore harinya lembu suro bermain di ladang kejar-kejaran bersama temannya. "Aku kejar kamu!" Dan tiba-tiba perang. Tanpa sengaja lembu suro memecahkan tempayan milik warga. Aduh, bagaimana ini kalau ketahuan warga? Pasti aku dimarahin. Lalu warga pun bertanya, "Siapa yang memecahkan tempayan ini?" Bukan aku. Itu ulah ayam terbang tadi. Hahaha. Warga pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Lihat jumlah lembu suro. Keesokan harinya, lembu suro mengulangi hal yang sama. Perang. Dan lagi-lagi, kali ini bukan aku. Sumpah, kali ini ulah angin kencang tadi. Wush, wush. Warga pun mulai tidak percaya dan teman-teman lembu suro mulai menjauhinya karena takut dimarahi oleh warga. Dan ternyata ibu lembu suro sedang ada di belakangnya yang kebetulan sedang lewat. Ibunya sedih dan terdiam seribu bahasa. Lalu warga pun meminta ibunya agar membawa pulang lembu suro dan mendidiknya menjadi anak yang baik. "Ayo nak, kita pulang." Di malam harinya, ibunya menyanyikan nembang agar lembu suro cepat tidur. Tak lelo, 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 ledong, cuma nanga anakku jah bagus, anakku sing bagus rupane, yen nangis ndak ilang baguse. Nak, kebohongan itu membuatmu kehilangan kepercayaan. Lembu suro terdiam lalu memikirkan perkataan ibunya. Keesokan harinya, lembu suro meminta izin kepada ibunya. "Ibu, aku meminta izin untuk meminta maaf kepada warga dan aku janji
kamu bisa diterima oleh warga. Doakan ya, Bu. Iya, anakku sayang. Sesampainya di ladang, Bapak Ibu semuanya, akulah lembu suro yang telah memecahkan tebayan milik kalian. Aku mohon, maafkan aku. Dan aku janji tidak mengulanginya lagi, dan mulai sekarang aku akan berkata jujur. Warga pun terdiam lalu tersenyum. Bagus, Nak, kamu telah berani berkata jujur. Dan mulai sejak itu, lembu suro mulai disayangi oleh semua warga.